Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi dengan saya di kelas online pada kesempatan hari ini. Pada video kali ini kita akan membahas materi akuntansi keuangan menengah, melanjutkan materi tentang kas yang sudah dibahas di video sebelumnya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang konsep kas, pada pertemuan ini kita akan mencoba untuk membahas tentang salah satu metode yang sering digunakan, yang diperlukan ketika perusahaan memiliki rekening bank, yaitu yang kita sebut sebagai rekonsiliasi bank. Baik, sekarang kita berbicara tentang rekonsiliasi bank. Jadi seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, video pertama terkait dengan kas dan bank ini, kas itu adalah aset perusahaan yang paling beresiko dalam pengelolaannya. Karena aset ini, kas itu sangat liquid, jadi kas itu berpindah tangan gampang dalam bentuk fisik. Misalnya dalam bentuk uang tunai, itu mudah dicuri atau mudah salah meletakkan. Bisa juga terjadi salah catat karena banyak volume transaksi sehingga ada kemungkinan salah pencatatan. Dalam bentuk rekening bank pun, walaupun sudah di rekening bank, biasanya juga mudah untuk penggunaannya. Sekarang sudah ada transfer bank atau sudah ada electric money dan sejenisnya. Akan tetapi, perbedaan utama dibandingkan penggunaan kas tunai, dibandingkan dengan penggunaan kas melalui bank, walaupun sangat mudah untuk menerima uang dan membayar menggunakan rekening bank, penggunaan rekening bank membuat transaksi tersebut menjadi tercatat. Jadi, jika misalnya ada salah catat pun, mudah bagi perusahaan untuk menelusuri kembali transaksi tersebut dan mengecek mana yang salah. Beda dengan kalau pembayaran tunai, itu pasti sulit untuk menelusuri kembali transaksinya. Oleh karena itu, disebutkan bahwa penggunaan rekening bank adalah salah satu cara pengelolaan kas yang paling sederhana dan bisa diterapkan oleh siapapun. Nah, akan tetapi ketika teman-teman memiliki rekening bank untuk perusahaan khusus, nah di sini pada akhir tahun teman-teman harus melakukan apa yang kita sebut sebagai rekonsiliasi bank. Yaitu rekonsiliasi bank ini mengidentifikasi perbedaan antara catatan kas menurut bank dan catatan kas perusahaan. Karena bisa terjadi ada selisih. Jadi misalnya rekening bank Z, menurut catatan kita rekening bank kita isinya Rp53.500.000. Tetapi menurut catatan perusahaan yang kita lihat di bank statement internet banking, saldonya ternyata Rp53.200.000. Kok bisa ada transaksi perbedaan-perbedaan seperti ini? Ini harus ditelusuri lebih lanjut. Kenapa kok perbedaannya bisa terjadi dan angka mana yang benar? Nah, itulah yang kita sebut sebagai rekonsiliasi bank. Nah, berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadi selisih antara catatan kas menurut bank dan catatan kas menurut perusahaan. Yang pertama, setoran dalam perjalanan. Nah, setoran perjalanan ini sekarang sudah semakin jarang ya. Jadi setoran dalam perjalanan itu begini. Jadi perusahaan itu sudah menganggap sudah menyetor. Jadi misalnya katakanlah ada perusahaan punya kebijakan setiap hari pada jam 3 sore akan ada karyawan yang menyetorkan uang tunai dari milik perusahaan ke bank. Nah, pada sore hari itu si karyawan sudah nyetor, sudah mengambil uang, sudah siap untuk disetor. Menurut catatan perusahaan sudah terjadi penyetoran. Akan tetapi ketika karyawan tersebut sampai ke bank, mungkin ternyata sedang ada permasalahan sistem, sehingga dibilang bahwa sore itu belum bisa melakukan setoran tunai. Akibatnya karyawan tersebut harus menunggu besok pagi. Nah, hal ini jadi ada selisih 1 hari beberapa belas jam ini menyebabkan ada selisih antara uang yang dicatat oleh perusahaan dengan uang yang dicatat oleh bank. Menurut catatan perusahaan, kas di bank harusnya sudah nambah.
karena sudah terjadi setoran. Tetapi kalau dilihat dari saldo bank belum nambah karena memang mereka belum menerima uangnya. Nah, ini disebut sebagai setoran dalam perjalanan. Yang kedua adalah cek yang masih beredar. Nah, cek yang masih beredar ini sekarang masih sering ditemukan, terutama jika perusahaan itu masih membayar menggunakan buku cek. Jadi kalau buku cek itu mungkin teman-teman mengetahui, jadi kalau perusahaan itu mengelola uang, tentunya yang berhak untuk membayar itu tidak boleh semua orang. Jadi harus orang-orang tertentu yang berhak mengeluarkan uang untuk perusahaan. Nah, idealnya sekarang sudah banyak kartu kredit atau kartu debit untuk rekening perusahaan. Tapi tentunya ini tidak bisa dipegang untuk semua orang. Hanya beberapa orang tertentu yang boleh memegang kartu debit dan kredit. Nah, tapi terus contohnya gimana nih? Kalau misalnya tiba-tiba ada karyawan bagian pembelian misalnya menghubungi bendahara atau menghubungi bagian keuangan untuk meminta pembayaran. Jadi pembayaran pembelian barang. Tapi ternyata karyawan tersebut, supplier tersebut tidak memiliki rekening bank yang bisa digunakan oleh perusahaan. Misalnya luar negeri atau mungkin lebih suka jika membayar tidak menggunakan bank misalnya, entah untuk alasan apa. Nah, tentu di kondisi seperti ini tidak mungkin menggunakan uang tunai, karena penggunaan uang tunai harus dihindari sebisa mungkin. Maka kita menggunakan buku cek. Maka si orang bagian keuangan tersebut akan menerbitkan buku cek di tanda tangan si penerbit sebagai otorisator yang memberikan otorisasi. Lalu cek tersebut diberikan kepada karyawan bagian pembelian tersebut yang akan membayar kepada supplier. Nah, cek masih beredar itu begini. Jadi cek masih beredar itu situasinya adalah ketika misalnya perusahaan sudah menerbitkan cek. Cek tersebut diberikan kepada supplier perusahaan. Ceknya diberikan pada tanggal misalnya 5 Januari. Nah, misalnya ya, kita untuk mempermudah, ceknya diberikan pada tanggal 5 Januari. Ceknya sudah terbit. Akan tetapi oleh supplier tersebut, ceknya disimpan, dia masih belum sempat ke bank untuk mencairkan cek. Disimpan sampai tanggal 10 Januari. Nah, 10 Januari baru si supplier tersebut mencairkan cek yang ia terima dari perusahaan. Jadi selisih 5 hari ini akan ada selisih uang atau selisih saldo kas di bank antara perusahaan dan bank. Perusahaan menganggap sudah ada kas keluar pada tanggal 5 Januari. Tetapi bank belum mencatat ada kas keluar sampai dengan dicairkan pada 10 Januari. Sehingga selama 5 hari ini terdapat perbedaan saldo kas antara catatan bank dan catatan perusahaan. Yang ketiga adalah biaya bank dan bunga. Nah, untuk biaya bank dan bunga ini tentunya mungkin teman-teman sering melihat di buku tabungan teman-teman itu ada biaya administrasi setiap bulan misalnya, atau misalnya biaya kartu atau biaya internet banking jika ada beberapa bank yang masih memberikan biaya untuk internet banking. Nah, ini biaya-biaya ini teman-teman tidak tahu sampai teman-teman mendapat buku tabungan atau mendapat rekening korannya, sehingga belum dicatat di catatan perusahaan, sehingga tahunnya ya misalnya tahunnya saldonya adalah 1.500.000, ternyata saldo di bank adalah 1.450.000. 50.000-nya itu adalah sudah berkurang karena mungkin ada biaya administrasi atau layanan. Ini yang seperti ini. Yang terakhir, yang keempat adalah salah catat oleh bank ataupun oleh perusahaan. Nah, ini sangat bermacam-macam. Kita akan mencoba melihat nanti di contoh soal seperti apa salah catat yang terjadi dan pengaruhnya ke rekonsiliasi bank seperti apa. Untuk mempermudah mungkin akan lebih baik jika kita langsung menggunakan contoh. Nah, perhatikan contoh berikut. Jadi di sini catatan pembukuan PT perusahaan katakanlah Nugget Mining Company itu menunjukkan dia punya akun buku besar, nama akunnya kas di bank. Berarti menunjukkan berapa uang yang ia punya di rekening bank. Pada 30 November 2011, buku besarnya itu menunjukkan angka 20.502. Akan tetapi ketika dicek bank statement-nya pada tanggal yang sama, berarti mungkin cek lewat bank statement yang cetak atau mungkin lihat dari internet banking atau sejenisnya, menunjukkan bahwa saldo kas di bank menurut catatannya bank itu adalah 30 November 2011.
pada 30 November 2011 adalah 22.190. Artinya apa? Artinya beda loh. Kok bisa beda ya? Jadi kok bisa beda di sini buku besar perusahaan 20.502, tapi catatan bank adalah 22.190. Apa saja yang membuat berbeda? Nah, kita analisis satu-satu. Jadi di sini ada beberapa poin yang mungkin menyebabkan perbedaan itu. Yang pertama, ada deposit yang disetorkan pada bank 30 November 2011 seharga 3.680 yang belum muncul di bank statement. Ini kita sebut sebagai deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Artinya apa? Artinya di sini catatan bank yang harus diupdate. Berarti catatan bank di sini harus diupdate. Dengan cara apa update-nya? Catatan bank ditambah sebesar setoran dalam perjalanan, sebesar angka ini. Catatan bank yang ditambah. Yang kedua, kita lihat item yang kedua, ada cek yang sudah dikeluarkan perusahaan, tetapi belum tercatat di bank, di bank statement. Jadi intinya cek dalam cek beredar, cek beredar. Berarti perusahaan sudah menerbitkan cek, sudah terbit, tetapi belum tercatat di bank statement karena mungkin ceknya belum dicairkan oleh pihak yang menerima. Nah, di sini berarti ada kas keluar. Karena cek itu kita anggap seperti kas. Kas keluar tapi belum update di angkanya bank. Menurut sudut pandang akuntansi itu kasnya memang sudah keluar karena memang buku ceknya sudah diterbitkan. Jadi di bank rekonsiliasi nanti untuk angka saldo bank yang ini 22.190 ini harus dikurangi. Oh, berarti untuk yang ini nanti adalah mengurangi. Bank dikurangi. Nah, nilainya berapa saja? Nah, nilainya ada beberapa cek yang ini. Ada sekitar 3 cek. Nah, yang ketiga, kita lihat item rekonsiliasi yang ketiga, perusahaan belum mencatat penerimaan bunga obligasi sebesar 600 yang ditransfer langsung ke rekening bank. Nah, ini apa artinya? Jadi di sini perusahaan punya obligasi. Nah, obligasi berarti dia punya investasi utang obligasi. Nah, kalau dia punya investasi utang, artinya setiap berapa bulan sekali atau setiap setahun sekali ada duit masuk ke rekening bank. Tapi duitnya langsung masuk ke rekening bank, nggak ada surat, nggak ada bukti, atau nggak ada email pemberitahuan mungkin ke perusahaan. Sehingga perusahaan tidak mencatat uangnya. Yang benar yang mana? Nah, tentunya yang benar adalah uang yang di bank di sini. Berarti banknya sudah benar, sudah nambah $600. Nah, tapi di sini yang belum update berarti adalah perusahaan. Kita tulis di sini, saya tulis PT ya, perusahaan biar gampang. Perusahaan harus di apa? Perusahaan harus ditambah karena ini penerimaan uang sebesar $600. Selanjutnya, ada yang keempat, ada biaya administrasi bank senilai $18 yang belum dicatat pada buku perusahaan. Nah, untuk ini berarti seperti contoh yang saya berikan terkait dengan uang admin, uang biaya jasa, biaya administrasi bank. Nah, itu biayanya langsung dipotong di rekening masing-masing. Kelihatannya adalah di buku rekening kita atau di bank statement. Jadi nggak ada tagihan dari bank ke perusahaan. Kita baru tahunya setelah kita melihat buku tabungan. Sehingga di sini angka yang benar adalah bank sudah benar. Angkanya sudah dikurangi $18. Yang belum update adalah bukunya perusahaan yang harus dikurangi $18. Sehingga di sini jadinya di sini PT dikurangin. Sebesar berapa? Sebesar $18. Yang kelima, ada cek dari pelanggan nugget senilai 220 yang tidak dapat diuangkan oleh bank. Cek kosong ini dicatat sebagai pengeluaran kas oleh pihak bank. Nah, ini bagaimana? Jadi kalau untuk yang ini, Anda bisa lihat, jadi kita bisa lihat bahwa nugget menerima cek. Jadi dia pelanggan punya utang, piutang. Nah, terus pelanggan datang untuk melunasi piutang mereka pakai cek. Berarti pelanggan berarti bukan di sini bukan nugget yang menerbitkan cek, tapi nugget menerima cek dari pelanggan. Nah, diterima ceknya oleh nugget, selalu sama nugget ceknya hendak diuangkan ke
bank. Nah, setelah datang menguang ke bank, ternyata terus bank ketika diuangkan, ketika perusahaan menerima cek tersebut, anggapannya perusahaan sudah menerima kas. Berarti piutangnya pelanggan berkurang, kasnya debit, begitu, kasnya bertambah. Tetapi ternyata setelah diuangkan oleh Nugget, ternyata banknya bilang, oh mohon maaf, ini ceknya cek kosong, dananya tidak cukup. Artinya apa? Artinya rekening di bank nggak bisa nambah karena memang rekeningnya dari buku cek tersebut nggak ada uang untuk ditransfer ke rekening perusahaan. Artinya apa? Artinya catatan perusahaan itu terlalu tinggi, terlalu besar. Jadi harus dikurangi. Jadi yang tadinya perusahaan sudah nambah kas sebesar 220 itu harus dikurangi. Jadi kita di sini perusahaan mengurangi. Nah, sekarang coba kita lihat bentuk rekonsiliasi banknya seperti apa. Oke, kita lihat selanjutnya. Oh iya, sebelum masuk rekonsiliasi bank, ternyata masih ada lagi itemnya. Kita lihat lagi item selanjutnya. Di sini Nugget menemukan bahwa cek nomor 7322 yang dibuat untuk melunasi utang ternyata salah catat di buku perusahaan. Perusahaan mencatat pengeluaran kas senilai 311, padahal yang benar adalah 131. Nah, ini adalah salah catat ya. Nah, salah catat itu sangat bermacam-macam. Ini salah satu contoh yang sering terjadi. Jadi, intinya gimana? Jadi begini, untuk nugget itu yang benar, cek yang sudah dibuat, itu adalah 131, yang ini. Nah, cek yang sudah dibuat adalah 131. Berarti sudah ada kas keluar sebesar 131. Nah, padahal ternyata yang dicatat perusahaan adalah 311. Nah, ini salah. Nah, jadi artinya apa? Yang dicatat 311, padahal yang benar harusnya cuma keluar 131. Artinya perusahaan kebanyakan duit keluarnya dari pembukuan perusahaan. Jadi uang yang beneran keluar, cek yang beneran keluar adalah senilai 131 dolar. Tapi di buku perusahaan yang dicatat itu adalah berkurang 311. Artinya kebanyakan duit keluar. Jadi untuk dibenarkan, caranya gimana? Untuk dibenarkan duitnya untuk buku perusahaan harus ditambah. Ditambah berapa selisihnya? Ya tinggal dikurangi saja 311 dikurangi 131 berapa? Nah, dihitung. Nah, nanti berarti untuk bank rekonsiliasinya buku perusahaan PT itu nanti artinya apa? Buku perusahaan harus ditambah kasnya. Karena yang sudah dicatat itu ada duit keluar 311, padahal di sini duit yang keluar yang benar seharusnya cuma 131. Jadi duit kasnya harus ditambah lagi sebesar selisihnya. Nah, yang terakhir di sini bank mencatat adanya pencairan cek senilai 175 oleh Nugget. Nah, jadi bank sudah mengurangi saldo Nugget sebesar 175 karena taunya dia ada orang datang mau mencairkan cek. Ceknya itu dikiranya atas nama Nugget. Jadi bank lalu mengurangi saldo rekeningnya Nugget. Nah, tapi ternyata setelah dicek kembali, wah ini cek bukan yang nerbitin bukan Nugget. Yang nerbitin misalnya perusahaan lain yang namanya mirip sama Nugget begitu. Nah, jadi ada salah. Ini sudah semakin jarang, tapi masih bisa terjadi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya apa? Artinya yang nggak update, yang salah, itu adalah bukunya bank, atau maaf, pencatatannya bank. Sehingga kita harus mengupdate catatannya bank. Update-nya gimana? Nah, di sini banknya kan sudah mengurangi saldonya Nugget. Padahal seharusnya saldonya Nugget itu nggak boleh dikurangin. Jadi untuk mengembalikan, kita naikkan kembali angka saldonya Nugget. Seperti ini. Oke, jadi ini adalah analisis untuk setiap poin ini ya, poin rekonsiliasinya. Kita lihat bagaimana pembuatan rekonsiliasi banknya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di PowerPoint ya bolak-balik supaya tidak bolak-balik slide. Bisa dilihat PowerPoint, poin-poinnya kita lihat bagaimana membuat rekonsiliasi banknya. Nah, rekonsiliasi bank itu bentuknya boleh seperti ini, boleh kiri kanan ya. Jadi intinya ada satu bagian khusus untuk bank. Jadi teman-teman lihat di sini ada satu bagian khusus untuk bank. Jadi di sini ada saldonya bank. Lalu ada satu bagian khusus untuk buku perusahaan. Dan ini perusahaan. Perusahaan.
Oke, saya nggak ada stylus ya, makanya jelek. Oke, nah di sini kita lihat dimulai pertama masukkan dulu saldo yang sudah kita ada informasinya. Tadi kan di soal sudah ada informasinya untuk saldo menurut bank adalah 22.190 dan saldo menurut perusahaan adalah 20.502. Sekarang kita masukin setiap itemnya satu-satu. Nah, untuk item ya kita mulai dari yang bank dulu. Untuk bank kita lihat pertama kita masukin deposit in transit ya. Jadi deposit in transit atau nama lainnya setoran dalam perjalanan 3.680. Ini tadi sudah hasil identifikasi kita ditambah. Nah, selanjutnya kita lihat tadi kan ada salah ya. Yang ini tadi barusan kita bahas. Nah, jadi yang bank ini dia harusnya ada salah catat cek. Jadi ceknya salah catat, di sini bank harus menambah. Bank plus, jadi kita masuk di sini. Nah, jadi yang bagian atas setelah saldo yang informasi kita dapatkan adalah pertama penambahan. Berarti item-item rekonsiliasi bank yang menambah saldo bank. Nah, kita tadi hasil identifikasi kita ya plus 175. Oh, berarti bertambah 3.855. Ada berkurangnya nggak? Ada. Jadi ada cek beredar, outstanding check senilai 5.001 tadi. Hasil perhitungan kita. Diidentifikasi item rekonsiliasi tadi. Sehingga kita total, oh ternyata harusnya saldo kas di bank yang nanti masuk laporan keuangan yang benar adalah 21.044. Apakah sudah benar? Tunggu sebentar, kita cek. Kita bandingkan sekarang item-item yang terkait dengan pencatatan atau buku perusahaan. Nah, menurut informasi yang kita dapatkan, kalau buku perusahaan itu tadi adalah sebesar 20.502. Kita masukin sekarang item-item rekonsiliasinya. Yang pertama, yang menambah dulu. Nah, tadi ada penerimaan ya, pendapatan bunga. Jadi perusahaan punya investasi obligasi, terus bunganya langsung masuk ke rekening. Jadi perusahaan belum tahu, belum nyatet kasnya nambah. Padahal kas yang di saldo rekening bank sudah bertambah. Berarti catatan belum update adalah catatannya perusahaan. Maka ditambah 600. Selanjutnya ada salah catat cek tadi, jadi tambah 180. Selanjutnya kita lihat lagi di sini yang mengurangi sekarang bank service charge tadi sudah kita identifikasi dan cek kosong seperti itu. Sehingga kita dapat totalnya adalah 21.044. Nah, perhatikan teman-teman, angka di sini harus sama. Jadi kalau di sini beda, teman-teman silakan telusuri, pelototi lagi hasil kerjaan teman-teman, karena berarti kemungkinan ada yang salah. Nah, nanti angka yang masuk ke laporan keuangan adalah angka yang ini, sehingga nanti harus sama, seperti itu. Nah, oke, jadi tadi teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara membuat bank rekonsiliasinya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah jadi, lalu gimana? Kan angka yang nanti masuk ke laporan keuangan adalah angka yang ini ya, yang 21.044. Tapi di buku besar perusahaan saat ini angkanya masih 20.502. Jadi sekarang langkah selanjutnya yang setelah membuat bank rekonsiliasi adalah teman-teman harus membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk mengubah angka supaya dari 20.502 ini menjadi 21.044. Nah, angkanya jurnal penyesuaiannya seperti apa? Nah, jurnal penyesuaiannya berarti teman-teman membuat jurnal untuk setiap item yang ada di sini, yang balance menurut perusahaan. Berarti untuk yang 600 ini, 180 ini, 18 ini, 220 ini, teman-teman sekarang kita akan bareng-bareng membuat jurnal penyesuaian untuk tiap item ini. Nah, kita lihat. Nah, yang pertama di sini kita lihat nah, di sini langsung bisa satu-satu monggo atau langsung juga boleh, tidak masalah. Kalau di sini langsung ya jurnal penyesuaiannya. Kalau mau satu-satu per item juga boleh. Nanti di contoh yang selanjutnya saya akan tunjukkan untuk buatnya satu-satu. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini kasnya nambah 542. Kasnya nambah 542, lalu ada biaya kantor atau biaya bank, apalah boleh, 18. Lalu ada piutang usaha 220 dan ada utang usaha kredit 180. Nah, ini teman-teman silakan
dilihat lagi PPT-nya dan dilihat tadi bank rekonsiliasinya dan kira-kira dibandingkan dengan seperti ini asal-usulnya dari mana. Nanti untuk mempermudah, nanti di contoh latihan yang selanjutnya saya akan langsung mempraktekkan bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaiannya untuk setiap item. Satu lagi lupa, ada pendapatan bunga 600. Nah, oke, ini ada beberapa latihan rekonsiliasi, ada 2 soal, kita akan bahas bareng-bareng. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat bank rekonsiliasi berdasarkan contoh soal yang ada di PowerPoint. Teman-teman bisa melihat contoh soal yang ada di PowerPoint. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat bank rekonsiliasinya. Nah, jadi pertama kita perhatikan soalnya. Di soal ini diketahui PT Porten memiliki bank statement per 31 Mei 2017 sebagai berikut. Nah, ini bank statementnya, kita bisa lihat. Nah, sekarang stepnya kita pertama cukup lihat dulu saldo menurut bank. Berarti ini adalah catatan menurut bank ya, teman-teman. Nah, catatan menurut banknya itu kita lihat di sini saldo menurut bank adalah 14.280 di sini. Nah, kita tinggal masukkan ya, ini formatnya. Jadi formatnya ada, saya buat gunakan format kiri dan kanan. Yang sebelah sini adalah menurut perusahaan pembukuan, yang sebelah sini adalah menurut bank. Jadi yang pertama, saldo menurut bank itu ternyata 14.280 dolar. Nah, kita masukkan di sini 14.880 dolar. Gitu. Nah, kita langsung masukkan di situ 400.280 dolar. Nah, selanjutnya kita lihat langkahnya kita akan coba untuk membuat saldo kas menurut perusahaan. Kita lihat di sini saldo kas menurut perusahaan itu tertulis menurut buku besar adalah 13.319 dolar. Nah, jadi kita lihat, masukkan dulu saldo kas menurut perusahaan, kita lihat, nah ternyata ada, jadi beda ya, yang menurut bank adalah 14.280, yang menurut pembukuan adalah 13.319. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat, kita akan mencoba untuk membuat rekonsiliasi bank, dan menganalisis lebih jauh untuk setiap item rekonsiliasi yang ada. Yang pertama kita mulai dari catatan, kita analisis dulu satu-satu mungkin ya, biar lebih gampang. Nah, agak lola laptop saya. Oke. Kita lihat dulu satu-satu. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada NSF check. NSF itu non-sufficient fund ya, non-sufficient fund. Jadi perusahaan menerima uang, menerima cek dari pelanggan. Jadi pelanggan datang ke perusahaan untuk membayar menggunakan cek. Nah, ketika kita menerima ceknya, kita menganggap kasnya sudah masuk. Kasnya sudah masuk, piutangnya berkurang. Akan tetapi kita lihat di sini ternyata setelah cek itu akan diuangkan, ternyata sialnya ceknya itu kosong, tidak ada saldonya. Jadi bank saldonya nggak nambah. Nah, tapi menurut buku perusahaan sudah nambah tuh sebesar cek kosong. Nah, sini bisa lihat ya, sebesar 175. Sehingga artinya buku perusahaan harus dikurangi sebesar 175. Berarti kita lihat ya, masuk di sini sisi sebelah kiri buku perusahaan, kita kurangi, kita catat di sini. Nah, cek kosong sebesar 175. Selanjutnya kita lihat item yang kedua. Nah, piutang yang pelunasannya diterima melalui bank adalah piutang wesel senilai, nah ini agak panjang, perlu kita lihat dalam-dalam. Jadi di sini perusahaan menerima pelunasan piutang wesel. Nah, piutang weselnya itu sendiri nilainya adalah 500 dolar. Tapi alhamdulillah jadi ada bunganya sebesar 12% per tahun, tapi ini cuma 3 bulan ya. Berarti 12% dikali 500 dolar. Kemudian nanti berapa bunganya itu nanti 3 bulan.
bank juga membebankan biaya administrasi senilai $10. Jadi ketika pelanggan atau piutang wesel tersebut masuk pelunasannya ke saldo perusahaan karena bank itu membantu untuk proses pelunasannya, akibatnya maka bank membebankan biaya administrasi tambahan sebesar $10. Nah, ini artinya apa? Artinya uangnya sudah masuk ke saldonya bank, sudah benar. Tapi yang di buku perusahaan itu belum update. Artinya kalau di sini kita harus mengapa? Berarti menambah saldo kas untuk perusahaan. Berarti sisi sebelah kiri di sini kita tambah. Kita akan membuat item untuk menambah saldo pas perusahaan. Di sini, nah bisa dilihat ya. Piutangnya itu sendiri 500. Jadi kita dapat duit masuk sudah pasti adalah 500. Dapat bunga berarti tambahan uang yang masuk dapat tambahan $15. Jadi 515. Nah, lalu ternyata karena bank itu membantu proses pelunasannya sehingga bank itu minta uang jasa sebesar $10, artinya dikurangi sehingga dapatnya 500 ditambah 15 dikurangi 10 sehingga uang bersih yang masuk ke saldo bank itu adalah sebesar $505. Nah, $505 itu yang nanti dicatat harus menambah pembukuan perusahaan karena buku besar perusahaan belum update yang 505 itu. Nah, selanjutnya itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita lihat cek yang masih beredar per 31 Mei. Cek beredar adalah 2.410. Nah, cek masih beredar itu masih ingat ya. Jadi perusahaan sudah menerbitkan cek. Berarti menurut perusahaan sudah ada duit keluar dan itu benar karena memang ceknya itu sudah dipegang oleh pihak lain. Akan tetapi karena ceknya itu belum dicairkan oleh pihak yang memegang buku cek yang menerima cek dari perusahaan, itu sehingga saldonya bank belum berkurang. Sehingga di sini yang belum update adalah uang di saldo bank. Jadi kita harus mengurangi saldo yang ada di bank. Sehingga sisi yang sebelah kanan sekarang, saldo kas berbank, kita kurangi. Nah, cek masih beredar sebesar 2.410. Mengurangi ya, 2.410. Nah, selanjutnya kita lihat sekarang ada deposit dalam perjalanan senilai 1.752. Deposit dalam perjalanan atau setoran dalam perjalanan itu artinya perusahaan uangnya sudah disetor, sudah ready setor, tapi catatan bank belum update karena mungkin ada permasalahan sistem atau hal mungkin administrasi sehingga saldo di bank belum update. Padahal memang perusahaan sudah melakukan setoran misalnya. Sehingga di sini yang harus diupdate adalah pembukuannya bank, saldo menurut bank, sehingga setoran itu kan menambah saldo ya, sehingga kita masuk yang di kolom sismaf di sisi sebelah kanan ini, kita menambah. Nah, setoran dalam perjalanan. Nah, sekarang kita lihat masih ada satu lagi, ada cek, nah senilai 352 yang dikeluarkan Porten untuk bayar utang. Jadi ceknya itu yang keluar duitnya, yang benar adalah 352. Akan tetapi perusahaan mencatat pembayaran ini senilai 325 pada buku perusahaan. Nah, ini penjelasannya agak rumit ya. Jadi kita lihat. Nah, jadi yang benar adalah ini. Jadi benar itu jurnalnya adalah karena ini pembayaran hutang, maka debitnya utang, kreditnya kas. Karena kalau pakai buku cek, itu dianggapnya sebagai kas keluar. Senilai 352. Ini yang benar, 352. Nah, tetapi yang sudah dicatat, yang benar-benar sudah dicatat di sistem akuntansi perusahaan, itu adalah duit keluarnya cuma 325. Artinya apa? Artinya yang ini salah. Yang benar adalah yang ini. Jadi artinya apa? Duitnya masih kurang. Masih kurang, harus ditambah nguranginnya. Harusnya kan berkurangnya itu 352. Tapi baru berkurang 325, artinya duitnya harus dikurangin lagi sebesar selisihnya. Ini berarti harus dikurangi lagi. Nah, harus dikurangi lagi sebesar selisih. Nah, duitnya harus dikurangi lagi sebesar selisihnya. Dikurangi lagi sebesar selisihnya sebesar
27. Sehingga seperti ini kita bisa lihat, biar lebih mudah, saya begini saja. Nah ini duit berarti kasnya berkurang lagi sebesar 27. Yang berkurang kasnya siapa? Apakah perusahaan atau bank? Perusahaan tentunya, karena yang salah catat adalah perusahaan. Sehingga di sini. Nah, 27. Nah, sehingga nanti di total. Nah, di sini kita total semua ya. Kita total dulu yang pembukuan. Nah, yang pembukuan jadi di sini kita lihat setelah di total ternyata dapat saldonya kalau menurut perusahaan adalah 13.622 yang benar. Nah, sementara kita lihat menurut bank yang benar sudah sama. Jadi kita masukkan angkanya, kita bandingkan sekarang, oh ternyata di sini sudah sama. Kalau sudah sama berarti insya Allah sudah cukup tepat. Begitu. Nah ini rekonsiliasi banknya. Nah sekarang coba kita lihat gimana cara membuat jurnal penyesuaiannya. Kita geser ke kanan. Oke. Nah, sekarang kita membuat jurnal penyesuaiannya. Yang perlu dibuat jurnal penyesuaiannya hanya yang ini ya, teman-teman. Saldo kas yang menurut perusahaan. Saya warna biar gampang. Nah, yang ini. Yang saldo menurut bank itu tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian tentunya. Jadi kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk 3 item ini ya, yang pelunasan piutang wesel, cek kosong, dan salah pencatatan. Saya tandain biar gampang. Oke. Nah, lihat. Nah, yang pertama pelunasan piutang wesel. Di sini kita lihat berarti uang yang masuk adalah 505. Berarti kita menerima uang sebesar 505. Kita lihat di sini. Di sini lalu ada apa lagi ya? Kita lihat yang debit dulu. Oh, ada biaya administrasi bank sebesar 10. Ya, saya tulis biaya administrasi bank sebesar $10. Nah, ini ada yang bold, bentar saya hilangkan dulu. Nah, selanjutnya administrasi sudah. Nah, selanjutnya di sini ada piutang. Berarti kan nilai dasar piutang yang berkurang itu adalah 500. Berarti piutangnya sudah dilunasi. Kalau piutang sudah dilunasi berarti piutangnya kredit ya. Di sini ada piutang wesel kredit sebesar 500. Nah, selanjutnya ada bunga, ini sini belum balance ya, ini 515, ini baru 500. Jadi kita lihat, oh ada bunga $15. Nah, bunga ini menambah uang yang kita terima dari pelanggan. Di sini jurnalnya kita catat sebagai pendapatan bunga. Sebesar 15. Untuk kok pendapatan bunga, nah kita akan bahas lebih detail nanti ketika kita membahas piutang ya. Tuh. Nah, ini jurnal penyesuaian yang satu ya, untuk bank rekonnya. Nah, sekarang selanjutnya yang kedua kita lihat cek kosong. Nah, cek kosong itu berarti tadinya ada pelunasan piutang. Kalau pelunasan piutang itu kan begini ya teman-teman. Kalau pelunasan piutang itu kan kas piutang. Kalau ada pelunasan. Tapi kalau cek kosong ini artinya apa? Artinya pelunasan piutangnya di cancel. Perhatikan ya, ini kan posisinya dikurangi nih. Artinya di sini kasnya nggak bisa debit. Ini kan kasnya debit karena dia posisinya ditambah. Kalau dikurangi, kasnya nggak mungkin debit, pasti kredit. Jadi ketika cek kosong itu tadinya perusahaan nulis jurnal begini. Debit kas, kreditnya piutang. Kalau cek kosong, maka piutangnya nggak jadi dilunasin. Artinya apa? Artinya piutangnya dibalik. Sehingga kita di sini piutang, sininya kas. Sebesar berapa? Sebesar yang di sini tertulis 175. Nah, begitu. Kita selanjutnya jurnal yang ketiga, penyesuaian yang ketiga, kita lihat salah catat. Nah, salah catatnya itu salah catat yang mana? Salah catatnya adalah yang di sini. Berarti yang sudah dicatat itu yang ini. Kita lihat ya, saya tandain lagi. Yang sudah dicatat itu yang ini. Kita sekarang mau nambah lagi. Jadi utangnya itu di sini tertulis yang dilunasin baru 325, kas yang keluar baru 325. Padahal harusnya 352. Selisihnya adalah 27. Karena ini masih kurang, dari ini kan masih di bawah 352 ya. Jadi sini kita ulangin aja jurnalnya. Karena kita mau menambah, bukan mengurangi, maka jurnalnya sama persis, plek-jiplek, tinggal ditambah, dimasukkan saja. Sama persis, nanti di sini tulis sebesar, di sini 27, maka di sini 27. Nah, seperti itu. Maka di sini sudah jadi
jumlah penyesuaian yang diperlukan dari bank rekonsiliasi. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk membahas soal yang kedua yang ada di PowerPoint. Jadi di sini rekonsiliasi kita sebut namanya PT Ultra Saber. Sama seperti tadi, jadi saya menggunakan format kiri kanan ya, yang di sini adalah saldo kas pembukuan perusahaan, yang kanan adalah saldo kas bank. Angkanya sama, kita analisis setiap item, kita akan coba masukkan ke rekonsiliasi bank yang ada di kanan. Pertama, kita lihat dulu, di sini PT Ultra Saber memiliki saldo kas di bank senilai 6.781,5 menurut pembukuan perusahaan. Nah, sementara di bank statement saldo kasnya adalah 6.404,6. Jadi ada perbedaan ya saldonya. Kita coba masukkan dulu perbedaan saldonya. Jadi salah. Nah, salah. Sebentar. Digeser dulu. Nah, selanjutnya kita lihat item-itemnya per item rekonsiliasi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, bank statement menunjukkan pendebitan senilai $40 untuk penerbitan buku cek baru bagi perusahaan. Artinya apa? Artinya ada biaya jasa ya. Biaya jasa seperti mungkin kalau teman-teman ingat, teman buka rekening atau teman-teman ganti kartu ATM kalau hilang, pasti akan ditanya, Pak, Bu, ini mau langsung debit dari rekening atau bagaimana? Nah, seperti itu contohnya. Jadi, karena ini mau menerbitkan buku cek baru, langsung memutuskan debit rekening, nggak bayar pakai tunai. Artinya apa? Artinya saldo kas di bank sudah berkurang, tapi di buku perusahaan belum update. Sehingga yang nomor 1 ini ya akan update, yang harus update adalah buku perusahaan. Update-nya di sisi sebelah sini, di sini karena ini duit keluar, maka masuknya bagian mengurangi ya. Mengurangi di sini, kita lihat. Masuk, biaya administrasi bank. Selanjutnya yang nomor 2, perhatikan ada penerimaan kas dari pelanggan senilai 836,15 yang dideposit ke rekening bank. Bank mencatat deposit ini dengan tepat, tetapi perusahaan salah catat menjadi 886,15. Nah, ini adalah yang contoh yang tadi ya, ini agak lebih kompleks. Nah, kita lihat. Jadi, untuk yang poin 2 ini kita perhatikan, seharusnya yang benar itu kita perusahaan ada duit masuk ke bank. Duit masuk ke bank di sini adalah duit masuknya adalah 836,15. Yang benar harusnya begitu. Tapi yang dicatat perusahaan itu adalah duit kasnya, kas di banknya nambah 886,15. Nah, kita lihat yang sudah dicatat 886,15. Padahal harusnya cuma 836. Artinya apa? Artinya kasnya kebanyakan. Kalau kebanyakan, berarti kita harus mengurangi kas yang sudah ada di buku perusahaan. Karena ini yang salah catat adalah di buku perusahaan. Jadi kita harus mengurangi sebesar berapa? Sebesar selisihnya. Selisihnya kita lihat, selisihnya itu adalah, bentar, I think I read it somewhere. Nah, jadi kira-kira berapa selisihnya? Kita bisa lihat di sini, kita lihat nanti masa seperti ini. Jadi selisihnya tinggal dihitung saja. Misalnya kita kurangi kasnya, misalnya jadi $50. Jadi uang yang ada di buku perusahaan harus dikurangi sebesar 50, begitu. Ini yang poin kedua. Yang poin ketiga, outstanding check atau cek beredar senilai 576,25. Cek beredar itu berarti, ingat ya, yang belum update adalah saldonya bank. Update-nya harus dikurangi. Sehingga kita di bagian kolom bank kita kurangi. Cek masih beredar atau cek beredar atau outstanding check ditambah setoran dalam perjalanannya ini 1916,15 ini juga harus diupdate di saldonya bank. Nah, gitu. Selanjutnya, poin yang selanjutnya, nah, perusahaan mengeluarkan cek senilai 685 untuk pelunasan hutang. Bank mencatat dengan tepat, tapi perusahaan salah catat lagi pada pembukuan menjadi senilai 658. Nah, ini kita coba telusuri lagi lebih dalam. Maaf. Kita coba telusuri lebih dalam, contohnya bagaimana. Nah, jadi kita lihat di sini yang sudah dicatat
Jadi di sini Polri mengeluarkan cek senilai, nah kita lihat, yang seharusnya dicatat, duit keluarnya seharusnya 685. Tetapi kita lihat di sini yang sudah dicatat adalah duit keluarnya baru 658. Nah, kasnya baru berkurang 658, padahal seharusnya berkurang 685. Jadi, untuk membenarkan di rekonsiliasi bank, artinya apa? Kita harus nambah nguranginnya. Jadi intinya harus berkurang lagi sebesar berapa? Sebesar selisihnya. Dari 685 ke 658 dapat selisih 27. Yang harus dikurangi pencatatannya siapa? Yang harus dikurangi adalah pencatatannya perusahaan. Sehingga di sini kita masukkan sebesar, salah catat pembayaran cek sebesar, berkurang lagi sebesar 27. Yang selanjutnya, bank memproses pelunasan piutang wesel dari pelanggan perusahaan senilai, nah ini ya, 2.500 plus dapat bunga 80 dan ada biaya administrasi $20 karena bank membantu proses pelunasan. Sehingga kita dapat ini sebesar ini. Nah, begini. Menambah di buku perusahaan, yang perlu update itu buku perusahaan. Yang selanjutnya ada cek senilai $800 yang seharusnya dibebankan pada PT Saber, tapi bank salah membebankan cek ini pada PT Ultra Saber. Nah, artinya apa? Nah, artinya di sini harusnya ini bukan ceknya Ultra Saber. Artinya perusahaan ini saldonya perusahaan ini menurut bank ini kerendahan. Jadi bank itu sudah ngurangin, ternyata katakanlah 2 hari kemudian, wah ini salah ini harusnya saldo PT perusahaan yang lainnya. Berarti untuk dibenarkan itu saldonya kas menurut bank harus ditambah. Jadi kita di sini masuk di sini yang ini. Hup. Nah, salah catat pembebanan cek berarti harus ditambah lagi 800.000 karena di sini bank itu sudah mengurangi 800 loh. Padahal harusnya jangan dikurangi. Ini bukan pengeluaran duit saya kok, perusahaan lain kok malah saldo saya yang dikurangi. Jadi supaya benar ditambahkan lagi 800. Yang terakhir, bank statement menunjukkan bahwa cek yang diterima dari salah satu pelanggan perusahaan tidak dapat dicairkan karena alasan NSF atau non-sufficient fund atau cek kosong senilai $680. Nah, cek kosong itu artinya apa? Artinya perusahaan kasnya sudah ditambah. Catatan perusahaan sudah ada pemasukan kas. Ternyata setelah ceknya mau dicairkan, ternyata masih tidak ada dananya. Sehingga nambah kasnya tadi sudah nambah 680 supaya benar harus dikurangi lagi sehingga masuknya di kolom kiri sini ya, kolom pembukuan perusahaan kita masuk dikurangi. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah semua ya itemnya, tidak ada item yang ketinggalan. Kalau sudah semua kita coba total ya. Untuk yang buku perusahaan dulu kita total sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita total sekarang untuk yang perusahaan begini. Oh, sudah sama. Nah, kita bisa lihat ya, sudah sama di sini. Artinya bahwa ini insya Allah sudah benar atau tidak ada poin yang ketinggalan. Nah, sudah jadi bank rekonnya, kita coba bareng-bareng buat ininya ya, buat penyesuaiannya. Kita mulai satu-satu dari yang, ingat ya, penyesuaian kita cuma buat yang ini saja. Kita cuma buat yang ini saja. Yang bagian pembukuan perusahaan. Kita mulai dari yang ini pertama ya. Jadi di sini piutang wesel penambahan. Jadi ada duit kas masuk sebesar 2.560. Maaf, ini masih putih semua. Saya hitamkan, saya ubah dulu. Saya hapus biar gampang. Jadi kita tambahkan dulu kasnya bertambah 2.560. Nah, udah. Nah, sekarang kita lihat yang debit dulu ya. Yang debit di sini, ada biaya administrasi 20. Seperti di atas tadi ya. 20. Selanjutnya ada, karena ini kan pelunasan piutang, maka logikanya piutangnya berkurang. Sebesar berapa berkurangnya? Sebesar di sini piutang aslinya nilainya adalah 2.500. Sehingga di sini piutang wesel sebesar 2.500. Selanjutnya ada bunga, pendapatan bunga sebesar 80. Jadi sudah balance ya, 2.580, 2.580. Nah, ini jurnal penyesuaian untuk poin yang pertama.
Kita lihat sekarang poin rekonsiliasi yang kedua, biaya administrasi bank. Nah, untuk biaya administrasi bank, teman-teman coba perhatikan. Di sini sederhana, langsung saja ditulis di sini biaya administrasi. Administrasi boleh, administrasi bank boleh, biaya layanan bank monggo. Intinya ada biaya. Kasnya kredit ya, karena di sini di bawah kolom dikurangi, sehingga di sini kredit sebesar di sini tertulis 40. Begitu. Yang selanjutnya kita lihat salah catat pelunasan piutang. Nah, yang di sini ya. Yang di sini jadi jurnalnya adalah perhatikan di sini kan kita mengurangi. Kalau pelunasan piutang kan jurnalnya begini ya teman-teman. Jurnalnya begini. Kayak kalau sama seperti yang kita lihat tadi. Kita lihat, jadi jurnalnya begini. Nah, jadi kita lihat yang sudah dicatat perusahaan adalah 886,15 kasnya yang lunas. Padahal yang seharusnya kasnya itu cuma nambah 836,15. Kita mau ngurangin kas. Perhatikan kalau ngurangin berarti harus ada nih jurnalnya ada kas di kredit ya. Nah, kasnya di kredit sebesar berapa? Selisihnya yang sudah kita hitung di sini, 50. Debitnya apa dong Bu? Debitnya karena ini pelunasan kasnya, ini kan pelunasan kasnya kebanyakan nih. Sehingga logikanya pelunasan piutangnya kebanyakan. Sehingga logikanya piutangnya balik lagi dong. Jadi di sini ada piutang usaha debit lagi sebesar berapa? Sebesar 50. Agak kompleks memang karena teman-teman di sini nggak bisa murni menghafalkan seperti yang ini ya, jurnal yang ini, teman-teman harus agak menggunakan logika di sini. Oke, lanjut item yang ini salah catat pembayaran cek. Nah, salah catat pembayaran cek itu kita bisa lihat yang di bawah ini ya. Nah, jadi yang dicatat kita sudah catat bahwa kasnya berkurang 658. Padahal seharusnya kasnya berkurang 685. Jadi di sini kasnya harus berkurang lagi. Sebesar berapa? Sebesar 27. Artinya ada jurnal di sini kasnya kredit. Sebesar hitungan kita tadi di sini 27. Debitnya apa dong Bu? Debitnya ya ini, debitnya utang usaha. Karena di sini kasnya berkurang lagi sehingga utang usahanya tadinya utang usahanya baru dilunasi 658. Padahal harusnya dilunasi 685. Jadi kita tambah lagi di sini utang usahanya lunas sebesar 27. Sesuai dengan kas keluar yang sudah kita hitung. Yang terakhir kita lihat cek kosong ya. Untuk cek kosong itu seperti yang contoh di atas sama ya. Jadi kalau Anda bisa lihat untuk cek kosong yang di sini, cek kosong itu pada dasarnya adalah pembatalan pelunasan piutang. Kalau pelunasan piutang kan debitnya kas, kreditnya piutang. Nah, di sini karena dibatalkan maka dibalik sehingga di sini debitnya piutang, usaha, kreditnya kas. Sebesar berapa? Cek kosongnya 680. Sehingga di sini sebesar 680. Ya, perhatikan ya, kasnya di sini posisinya kredit semua. Nah, sementara yang di sini posisinya debit. Jadi kas yang kredit ada 4 di sini ya. Yang kredit ada 40, 50, 27, 6, 80 sesuai dengan di sini. Yang terakhir di sini kasnya ada debit 25, 60 sesuai dengan yang ada di sini. Nah, oke, jadi begitu adalah penjelasan terkait dengan rekonsiliasi bank. Jika ada pertanyaan bisa dicatat, bisa nanti ditanyakan lebih jauh di sesi-sesi kelas kita. Nah, untuk latihan detailnya sudah saya tampilkan di Bismart, monggo dikerjakan dan bisa dikonsultasikan dengan saya. Terima kasih atas kesediaannya menonton video yang agak panjang ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.